Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 732. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Qingchen menyadari bahwa jika bukan karena pola penghalang api penyucian yang dilepaskan oleh Mu Gutian untuk memblokir formasi kota Yunzhou, Qingchen pasti tidak akan semudah itu untuk membunuh Yun Dongguang. Dan aura yang keluar dari tubuh Mu Gutian juga mengejutkan Qingchen. Bahkan jika Qingchen menerobos setengah langkah alam suci surgawi, dia masih merasakan kejutan yang kuat. Mu Gutian ini jelas merupakan orang yang kuat di atas ranah menengah alam suci surgawi dan bahkan mungkin lebih kuat. Pantas saja Tian Xinjianren, Tuan Konoha, dan yang lainnya semuanya memperlakukan Master Mu Gutian dengan begitu hormat. Mu Gutian melambaikan tangannya dan tersenyum kepada Qingchen. Jangan berterima kasih padaku. Ingat, kamu berhutang dua hal kepadaku. Qingchen ingin bertanya kepada Master Mu Gutian mengapa dia ingin membantunya. Namun setelah Master Mu Gutian mengatakan itu, dia langsung pergi. Saya akan mengirim seseorang untuk memberi Anda hal-hal spesifik dari divisi pemurnian Tianjuo saya. Anda harus memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya tidak akan mengganggumu untuk saat ini, kata Tuan Konoha atau disebut juga Tuan Muye. Dia menatap Qingchen dalam-dalam dan tahu bahwa hal terpenting bagi Qingchen sekarang adalah mengendalikan Yunzhou. Dia terlalu malas untuk campur tangan dan segera pergi bersama Penatua Cuye dan banyak ahli dari Tianjuo. Ayo pergi ke mansion prefektur terlebih dahulu. Saat ini banyak orang kuat ingin datang dan menyapa Qingchen, tetapi Qingchen mengabaikannya. Setelah berbicara dengan Aoli, dia langsung mengambil papilun candi. Kelompok itu dengan cepat terbang ke ibu kota negara bagian. Pada saat ini di rumah bangsawan negara sudah berantakan. Rumah bangsawan negara bagian Yunzhou sangat dalam. Itu dibentuk oleh lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Qingchen memasukinya, dia merasakan banyak orang berlarian. Orang-orang ini adalah master yang ditinggalkan oleh keluarga Yun dan beberapa ahli di ibu kota negara bagian. Mereka sudah lama mengetahui apa yang terjadi di alun-alun. Dan sekarang mereka siap mencari kekayaan ibu kota negara sebelum pergi dari sini. Tapi siapa yang tahu bahwa Qingchen datang begitu cepat? Ayo cepat. Merasakan kedatangan Qingchen dan rombongannya, ahli teratas yang tersisa di rumah gubernur semuanya ketakutan setengah mati. Hentikan mereka untukku, kata Qingchen dengan dingin dan berkata kepada Aoli dan yang lainnya. Tangkap semua orang yang tersisa dari keluarga Yun. Jika ada yang melawan, bunuh di tempat. Mendengar perintah Qingchen, Aoli dan yang lainnya langsung melesat. Namun karena para ahli dari keluarga Yun itu melakukan perlawanan, pada akhirnya mereka semua dipenggal oleh Aoli. Di kejauhan, orang-orang kuat dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan, dan kaki mereka gemetar ketakutan. Papilun candi ini benar-benar ganas untuk langsung menghancurkan keluarga Yun. Tampaknya keluarga Yun benar-benar tamat. Selanjutnya Qingchen memasuki kedalaman rumah utama prefektur Yunzhou, memasuki inti kota negara bagian, yang juga merupakan pusat kota negara bagian. Di sini energi suci kuno yang kuat tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, apa yang muncul di depan mata Qingchen adalah sebuah bola terlarang yang luas, yang merupakan inti dari formasi terlarang Yunzhou. Hanya dengan mengendalikan ini, Qingchen dapat benar-benar mengendalikan seluruh Yunzhou. Yah, itu ada di sini. Ini adalah inti dari formasi. Ini benar-benar luas. Jika saya tidak salah, ini harus menjadi formasi pamungkas tahap awal tingkat surgawi, kata Qingchen. Qingchen melihat rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di depannya. Matanya berkedip dan dia terus melihat ke kedalaman inti formasi. Di bagian terdalam dari inti, dia melihat pena suci kuno yang besar tersembunyi jauh di dalam Yunzhou, kedalaman tanah di bawah kota negara bagian.
Ini seharusnya menjadi pena suci kuno yang paling kuat di Yunzhou. Itu adalah pena suci kuno tingkat surgawi. Kata Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini dia akhirnya menyadari kengerian metode pembentukan Yunzhou. Untungnya Master Mu Gutian memblokir serangan dan pembunuh. Untungnya waktu itu Master Mu Gutian memblokir serangan pembunuh dari formasi ini. Jika tidak, jika Yundong Guang melawan dengan menggunakan formasi ini, maka masih belum diketahui siapa yang akan mati. Selanjutnya tangan Qin Chen membuat segel. Segera hukum suci surgawi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya masuk jauh ke dalam tanah dan mulai menyegel pena suci kuno. Seketika bumi bergetar, seluruh Yunzhou meraung, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Yunzhou semuanya bereaksi. Apakah Qin Chen sedang menyempurnakan pena suci kuno tingkat surgawi di bawah tanah Yunzhou? Mata orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di rumah utama negara, mengungkapkan warna serakah. Pena suci tingkat surga tidak banyak di Yunzhou. Bagaimana mungkin semua orang tidak serakah? Namun meskipun semua orang menginginkannya, tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Karena apakah Anda tidak melihat bahwa bahkan kekuatan teratas Yunzhou hanya menonton? Tapi Qin Chen ini hanyalah ahli setengah langkah suci surgawi. Bisakah dia melakukannya? Bisakah dia menaklukkan pena suci kuno dan kemudian mengendalikan semua formasi Yunzhou? Semua orang mengerutkan kening. Mereka sangat tahu pena suci tingkat surgawi butuh waktu lama untuk menaklukkan pena suci seperti itu dengan mudah. Sekarang Qin Chen mencoba menaklukkannya. Apakah Qin Chen akan berhasil? Di bawah perhatian semua orang, Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan kekuatan yang kuat bertahan, dan dia terus menekan taktik dengan kedua tangan untuk secara paksa menaklukkan pena suci kuno yang kuat ini. Singkat cerita, pada akhirnya Qin Chen berhasil menaklukkan pena suci kuno dan mengendalikan formasi besar kota Yunzhou. Formasi larangan Yunzhou sekali lagi diaktifkan, dan semua orang merasa bahwa larangan formasi pada saat ini bahkan lebih kuat daripada saat Master Yundong Guang memegang kendali. Ini wajar, meskipun Yundong Guang mengendalikan formasi kota negara bagian Yunzhou, itu hanya dikendalikan oleh penggilingan. Dia bukanlah Master Pemurnian, bukan Master Alkemis, dan juga bukan Master Formasi. Bagaimana bisa Yundong Guang mendesak formasi Yunzhou secara ekstrim? Tetapi Qin Chen berbeda. Qin Chen sendiri adalah Master Formasi. Jika dia sepenuhnya didesak, batasan formasi yang dia buat pasti lebih dari 2 kali lipat lebih kuat daripada Yundong Guang. Setelah melakukan semua ini, semua fluktuasi vitalitas di langit, jalanan, bumi, dan kehampaan berhenti. Seluruh negara Yunzhou kembali damai, dan seluruh kekuatan formasi muncul di berbagai tempat, bahkan lebih kuat daripada saat Yundong Guang mengendalikannya. Seluruh orang Yunzhou semuanya mematuhi. Sekarang larangan formasi Yunzhou termasuk rumah bangsawan negara telah dikendalikan oleh Paviliun Cendisaya. Tidak ada yang bisa bertindak sembarangan di kota negara bagian. Kalau tidak akan ada belas kasihan. Paviliun Cendisaya, hari ini kami akan menyatukan negara Yunzhou. Semua anggota keluarga Yun telah dipenggal oleh Paviliun Cendisaya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Yun telah menjadi sejarah, dan penguasa Yunzhou akan menjadi milik Paviliun Cendisaya. Di prefektur Yunzhou, suara gemuruh Auli terdengar. Ini adalah kekuatan yang diberikan Qin Chen kepadanya, penguasa Yunzhou. Qin Chen secara alami tidak tertarik. Dia tidak akan selalu tinggal di Yunzhou. Urusan Yunzhou selanjutnya akan diberikan kepada Auli. Tampaknya Qin Chen tidak ingin menjadi penguasa Yunzhou. Dia ingin memberikan posisi penguasa Yunzhou kepada Auli. Mendengar suara Auli, orang kuat dari semua kekuatan besar terkejut. Pada saat ini, seharusnya Qin Chen berbicara, tetapi dia menyerahkannya kepada Auli. Yang jelas, Qin Chen akan mundur ke belakang layar dan membiarkan Auli berdiri di meja depan. Oh, sial. Auli ini terlalu beruntung, bukan? Iri dan dengki muncul di hati banyak orang. Anda harus tahu bahwa 2 tahun yang lalu, Auli hanyalah penguasa kota dari kota kecil kota Changshuan. Kali ini, dia harus mengendalikan Yunzhou. Keberuntungan ini sangat baik. Selanjutnya, Qin Chen memberikan semua urusan Yunzhou kepada Auli.
sedangkan dia sendiri langsung pergi. Qin Chen kemudian pergi ke bagian terdalam dari prefektur Yunzhou. Ini adalah zona luar angkasa misterius yang tampaknya merupakan retret dari Yundongguang yang terhubung dengan pena suci kuno di bawah, dan pada saat yang sama juga dapat memperhatikan seluruh kota negara bagian Yunzhou. Begitu Qin Chen masuk ke sini, dia merasakan aura pena suci yang kuat bertahan. Nyaman. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, hukum suci surgawi bergulir di tubuhnya, dan pori-porinya terbuka. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen berkultivasi pada pena suci surgawi. Meskipun pena suci tingkat surgawi sangat kuat, Qin Chen tidak berani mengkonsumsinya dengan mudah. Namun dia bisa dengan hati-hati menyerap pena suci kuno tingkat surgawi. Pena suci kuno ini terlalu menakutkan. Meskipun aku telah mencapai setengah langkah alam suci surgawi, tidak mudah untukku menerobos ranah suci surgawi. Aku harus menjadi ahli suci surgawi sesegera mungkin, atau bahkan lebih jauh lagi, untuk menyelesaikan krisis di benua Tianwu, kata Qin Chen. Dia cukup khawatir, jangan lihat kekuatannya saat ini di Yunzhou, tetapi ini hanyalah Yunzhou, sebuah negara kecil. Seluruh rumah mansion Guanghan sangat luas, dan ada banyak negara bagian seperti Yunzhou. Bahkan di sisi lain, kekuatan Yomi Mansion, demi mendapatkan asal-usul waktu, mereka mengirim ahli terkuat di puncak suci surgawi untuk datang ke benua Tianwu. Tentu saja bukan ahli suci surgawi biasa, tetapi Qin Chen sekarang hanya mampu mengalahkan puncak tahap awal alam suci surgawi. Sulit untuk mengatakan apakah Qin Chen bisa menghadapi tuan dari Yomi Mansion itu atau tidak. Selanjutnya Qin Chen langsung memasuki cakram Gyeokyan Kun, dan aura tak berujung dari pena suci kuno langsung mengalir ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Dan pada saat yang sama Qin Chen langsung mengeluarkan asal-usul surgawi dari Yundongguang. Dan di saat yang sama Qin Chen mendesak waktu untuk mempercepat waktu. Setelah menangkap asal-usul suci surgawi dari Yundongguang, Qin Chen kemudian mulai memurnikannya. Namun di saat itu Qin Chen menemukan bahwa ada sebuah bola dalam asal-usul suci surgawi Yundongguang. Bola ini sangat aneh, dengan garis-garis yang dalam. Dan dari bola ini ada dorongan untuk menyatu dengan tubuh. Namun dalam dorongan ini Qin Chen mencium sedikit krisis. Aku tidak tahu apa yang salah, teknik terlarang jiwa surgawi penjarakan untukku, kata Qin Chen seraya melambaikan tangannya. Dan tiba-tiba fluktuasi jiwa dipenjara dalam kehampaan. Dan kemudian Qin Chen melihat bahwa fluktuasi jiwa berubah menjadi cahaya jiwa Yundongguang, berjuang dengan rasa sakit, menatap Qin Chen dengan ganas. Fluktuasi kebencian. Apa teknik reinkarnasi jiwa? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Dari atas gejolak jiwa ini, dia merasakan aura Yundongguang. Jika tubuhnya ditempati oleh fluktuasi jiwa ini, maka kemungkinan besar itu akan menjadi boneka dari fluktuasi jiwa ini. Kekuatan jiwa Yundongguang itu telah dihancurkan sepenuhnya olehku. Bagaimana itu bisa bertahan? Apakah itu semacam teknik rahasia jiwa? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan menunjuk ke fluktuasi jiwa. Qin Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi ketika aku mati. Fluktuasi jiwa Yundongguang ini rusak, kekuatan asal diterusuri kembali, menghancurkan semua vitalitas dalam fluktuasi jiwa ini, dan aura jiwa terakhir Yundongguang hancur total. Qin Chen merenung dengan hati-hati dan pada akhirnya memahami sifat dari fluktuasi jiwa ini, dan mau tidak mau merasa kagum. Teknik rahasia jiwa ini terlalu aneh. Untungnya dia hanya memahami asal-usul suci surgawi dari Yundongguang dan tidak menyerapnya secara paksa. Jika itu diserap secara paksa, Qin Chen mungkin tidak akan dapat menahan serangannya. Tetapi kali ini, Yundongguang mati sepenuhnya, bersih dan tidak ada kemungkinan kebangkitan. Selanjutnya Qin Chen dengan hati-hati memahami kekuatan asli Yundongguang. Kekuatan asli ini menjadi kekuatan hukum Qin Chen sendiri. Aura hukum suci surgawi di tubuh Qin Chen menjadi semakin kuat, dan napas Qin Chen juga menjadi semakin menakutkan. Di bawah 50 kali percepatan waktu, sebulan, 3 bulan, 5 bulan. Butuh 5 bulan penuh sebelum Qin Chen menyadari semua hukum suci surgawi Yundongguang. Boom! Qin Chen berdiri, dan hukum suci surgawi yang tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya.
Hukum suci surgawi Yundongguang ini sangat kuat, tetapi sayangnya itu masih tidak memungkinkan saya untuk langsung memasuki ranah suci surgawi, kata Qin Chen. Dia menghela napas. Dia membutuhkan terlalu banyak hukum suci surgawi. Bahkan wawasan Yundongguang dan orang kuat lainnya tentang hukum suci surgawi tidak dapat membantu Qin Chen memasuki ranah suci surgawi. Sudah hampir waktunya, saatnya untuk keluar, kata Qin Chen. Dia menghitungnya. Sekarang 3 hari telah berlalu di dunia luar, dan negosiasi harus berakhir. Selain itu, divisi pemurnian Tianjuo juga diperkirakan akan segera pergi. Mereka mungkin akan menunggu Qin Chen untuk pergi bersama. Di saat Qin Chen keluar, Aoli langsung muncul di samping Qin Chen. Chen Shao, kamu telah keluar, kata Aoli. Saat ini dia merasakan aura suci surgawi yang menakutkan di tubuh Qin Chen, dan dia menghirup udara dingin. Untuk sesaat, dia hampir berpikir bahwa Qin Chen telah menerobos ranah alam suci surgawi. Tetapi ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia menemukan Qin Chen masihlah setengah langkah suci surgawi. Tetapi itu membuatnya lebih kaget lagi. Qin Chen hanyalah setengah langkah suci surgawi. Tetapi tekanan yang keluar dari tubuh Qin Chen membuatnya sulit bernapas. Apa-apaan ini? Aoli, bagaimana keadaan di Yunzhou? Tanya Qin Chen. Chen Shao, semuanya tertata dengan baik. Tidak ada masalah. Ini adalah isi spesifik dari perjanjian tersebut. Anda dapat melihatnya sendiri, kata Aoli seraya mengeluarkan selip batu giok. Kemudian dia berkata lagi, ngomong-ngomong Chen Shao, ada utusan dari Gedung Wangu yang ingin bertemu denganmu. Dia mengatakan bahwa ada hal yang sangat penting yang harus dilaporkan, kata Aoli. Apakah itu sangat penting? Qin Chen bertanya-tanya. Ya, Aoli mengangguk. Ruo Rui berkata bahwa kamulah yang meminta Gedung Wangu untuk mendapatkan berita. Apa? Mendengar itu tatapan Qin Chen tiba-tiba berubah, dan bahkan slip batu giok Qin Chen tidak repot-repot untuk melihatnya. Sosok Qin Chen langsung melesat dan dia langsung menghilang ke tempat yang lain. Saat ini Ruo Rui telah menunggu dengan tenang di ruang resepsi di rumah bangsawan selama 2 hari penuh. Namun dia dengan sabar menunggu. 2 hari bukanlah apa-apa bagi seorang jenius seperti Qin Chen. Apalagi kali ini Qin Chen telah memenangkan gelar penilaian pemurnian Tianjuo. Setelah dia menjalin hubungan yang baik dengan Qin Chen, dia pasti akan menerima promosi dan dipindahkan ke markas besar rumah mansion Guanghan. Dan semua ini dibawa oleh Qin Chen. Dan hal terpenting baginya sekarang adalah melayani Qin Chen dengan baik. Belum lagi dia, bahkan Tian Xinjianren berpikir seperti ini. Di saat Ruo Rui sedang memikirkan itu, tiba-tiba sesosok muncul. Itu langsung muncul di depan Ruo Rui. Sosok itu muncul dengan napas yang sangat mengerikan, seperti lautan luas dan seperti gunung yang tinggi. Itu langsung menekan Ruo Rui. Seketika di bawah napas itu, Ruo Rui langsung ketakutan. Dia mundur 2 langkah, wajahnya pucat dan jiwanya terguncang. Chen Shao. Setelah Ruo Rui mengetahui bahwa sosok yang datang itu adalah Qin Chen, dia semakin ketakutan. Dibandingkan dengan pemeriksaan pemurnian Tianjuo, aura Qin Chen saat ini sekali lagi meningkat. Apakah orang ini iblis? Hanya dalam beberapa hari, tingkat kultivasinya meningkat lagi, yang hampir tidak pernah terdengar. Melihat itu, Qin Chen juga menyadari bahwa dia baru saja menyelesaikan kultivasinya dan segera mengurangi auranya. Lalu kemudian menatap Ruo Rui dengan penuh semangat dan berkata dengan suara yang dalam, Ruo Rui, saya mendengar bahwa Anda memiliki berita yang ingin saya ketahui. Ya, Chen Shao, kata Ruo Rui. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Setelah menerima kebutuhanmu, Tuan Gedung Wangu, Tian Xinjianren segera mengaktifkan semua sumber intelijen yang dapat dia mobilisasi dan mengirimkan berita itu kembali. Dan Gedung Wangu telah menemukan 3 wanita yang mirip dengan ciri-ciri yang Anda sebutkan, kata Ruo Rui seraya mengeluarkan sebuah selip giok. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.